dia tak pernah tinggalkan kau. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh keluarga kau dulu. Talajan dan Rimbun kini tahu siapa dalang dibalik hilangnya Taduh, yaitu Pak Bagau. Pria dengkot itu tinggal di Lubuk Keramat dan melarang semua orang untuk memasuki wilayahnya. Larangan itu sudah terjadi sejak lama, bahkan di tahun 70 warga yang lari hendak masuk ke Lubuk Keramat dihadang oleh penjaga yang bersenjata dan mengusir mereka untuk tidak mendekati kebun sawit. Malam harinya, Rimbun bersama Aboy, Mamut, Saduri, dan Talajan membuat rencana agar mereka bisa masuk ke dalam Lubuk Keramat. Rimbun masih bersikeras jika malam itu mereka harus masuk ke dalam Lubuk Keramat. Malam ini kita harus ke sana. Mamut masih mempertimbangkan keyakinan Rimbun jika Taduh ada di rumah Pak Bagau. Saduri menambahkan jika Taduh tak ada di sana, hal itu bisa menjadi suatu masalah. Ia mengingatkan Rimbun agar mereka jangan sampai seperti kacang lupa kulit. Azim yang mendengar percakapan itu mulai bisa berbicara. Sayangnya Rimbun tak mempedulikan apa yang terjadi pada Azim karena ia sedang membahas masalah yang lebih penting. Talajan bertanya pada Saduri maksud dari kacang lupa kulit. Ia mempertanyakan apa yang telah Bagau lakukan pada kampung Tanah Merah. Aboy menjawab jika ibunya pernah bercerita karena Bagaulah kampung Tanah Merah bisa aman. Talajan semakin tak mengerti. Ia kembali bertanya bagaimana Bagau bisa membuat aman kampung mereka. Sayangnya Aboy tak mempunyai jawaban yang pasti karena cerita itu didapat ibu Aboy dari kakeknya. Talajan mengajak Mamut dan yang lain berpikir jika Bagau membuat damai kampung, damai dari apa? Yang menjadi pertanyaan, sebelum membuat damai ada kejadian apa di kampung Tanah Merah? Sayangnya tak ada yang mempunyai jawaban dari pertanyaan itu. Talajan mengeluarkan artikel tentang Tanah Merah di tahun 70. Ia menuturkan jika satu-satunya orang yang mungkin mengalami peristiwa yang ada di artikel adalah Pak Bagau sendiri. Rimbun dan yang lain pun tak mengetahui berita tentang masa lalu kampung mereka. Azim yang tak mau ikutan bergegas pergi mengambil air wudhu. Talajan kembali menjelaskan jika Pak Bagau tak pernah kelihatan di kampung dan rumahnya sama jauhnya dengan warung remang-remang Enon. Menurutnya, orang seperti Bagau pasti menyembunyikan sesuatu dan meyakinkan jika hal itu masuk akal mencari Taduh ke rumah Bagau. Azim masuk ke dalam kamar dan beribadah agar ia bisa berbicara kembali. Sementara Rimbun dan yang lain masih berpikir sebelum memberi keputusan. Sementara itu, Taduh masih dijinakkan oleh beberapa dukun. Sayangnya, mereka kalah telak melawan bocah itu. Mayang menceritakan kejadian yang ia alami bersama dengan Fitri di mana Darso mati dengan perut tercabik. Hairul memperjelas dan mempertanyakan jika santet yang dikirim Darso balik menyerang dirinya sendiri. Fitri tak begitu yakin, namun yang jelas Taduh sudah bisa membunuh orang dari jarak jauh. Asim menambahkan jika kini mereka seperti di tempat penyembelihan, tinggal menunggu kapan giliran untuk mati. Hairul mencoba menenangkan Asi dan mengatakan jika orangnya sedang mencari keberadaan Taduh. Kini warga Tanah Merah mempunyai urusan masing-masing. Kelompok Hairul masih bersikeras untuk menyingkirkan Taduh, sementara Rimbun berusaha masuk ke dalam Lubuk Keramat mencari anaknya, dan Talajan menyelidiki masa lalu kampung Tanah Merah. Fitri meminta Hairul untuk membagi dua kelompok, sebagian mencari Taduh bersama Pak Ekot dan sebagian mencari Rimbun. Paling tidak kalau mati nanti kau tak kelaparan. Di rumah Rimbun diputuskan jika malam itu mereka akan pergi ke Lubuk Keramat. Talajan meminta Mamut untuk isi tenaga sebelum mereka melakukan aksinya. Rimbun bertanya prosedur untuk masuk ke sana. Talajan mengatakan jika itu biar menjadi urusannya. Saduri tiba-tiba meminta mereka untuk tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata Gondrong datang bersama Hairul dan kawanannya. Orangnya Hairul. Rimbun mengajak Talajan dan yang lain masuk ke dalam kamar Taduh. Hairul yang datang belakangan langsung memulai aksinya. Ia menggedor pintu rumah dengan sangat kencang. Rimbun membuka pintu rahasia di lantai dan kabur menuju Lubuk Keramat. Azim yang membukakan pintu langsung diserang oleh Inggong. Sementara Hairul melihat beberapa mangkok yang berarti Rimbun dan yang lain baru saja pergi. Dalan! Kamar! Talajan mengajak Rimbun untuk bergegas pergi daripada menambah masalah hingga rencana mereka menuju Lubuk Keramat akan gagal.
Hairul meminta Luli untuk mengecek masuk ke dalam kamar Tadu. Ia membuka pintu dan mencari petunjuk, namun bayangan di cermin memperlihatkan dirinya yang tengah mengarahkan mandau ke lehernya sendiri. Pria itu keluar dengan kerasukan dan meminta tolong. Sayangnya tak ada yang menolong hingga akhirnya ia pun menggorok lehernya sendiri. Talajan memimpin masuk ke dalam lubuk keramat. Ia memperingatkan untuk tidak menengok kanan kiri dan fokus jalan ke depan. Mamut yang berjalan di belakang tak mendengar peringatan dari polisi itu. Ia melihat pergerakan di semak dan ketika diperhatikan sosok-sosok mengerikan muncul di depannya. Talajan menyadarkan Mamut dan mengajak kembali berjalan. Mereka sampai di sebuah bangunan tua yang dijaga ketat. Talajan dan yang lain bersembunyi dan bersiap melancarkan aksinya. Mamut kembali mengingatkan Rimbun jika orang-orang di depan mereka adalah orang yang ketika pulang masuk ke dalam lubuk keramat. Rimbun justru berpikir jika tempat itu menjadi lubuk keramat karena Bagau. Sejadi tempat nih jadi lubuk keramat karena Bagau. Talajan menyergap pria bernama Jimmy. Ia mengancam dan menyeret agar dirinya bisa bertemu dengan Bagau. Sementara itu Rimbun dan yang lain bersiap di tempat yang sudah direncanakan. Jimmy memberitahu jika Pak Bagau sudah menunggu Talajan datang. Kebetulannya Bapak udah titip pesan sama Pak Talajan. Dari belakang Talajan mendapat serangan hingga ia pun berhasil ditangkap. Talajan diajar habis-habisan dan diseret masuk ke dalam bangunan. Tangkap dia! Yang lainnya ikut aku! Tangkap mereka semua! Sementara itu, Rimbun dan yang lain tahu jika Talajan tertangkap dan mereka bergegas kabur masuk kembali ke kebun sawit. Dua anak buah Jimmy menembaki mereka hingga Mamut pun terkena serempetan peluru. Mereka bersembunyi dari serangan itu. Salah satu preman mendengar sesuatu dari dalam tanah hingga tiba-tiba telinga pria itu digigit oleh demit penjaga lubuk keramat. Dua preman itu bergegas pergi dan kembali ke markas. Sementara itu, Rimbun dan yang lain berlari menuju ke warung remang-remang untuk bersembunyi. Hairul yang masih berada di rumah Rimbun kini kebingungan. Ia meminta anak buahnya untuk menyembunyikan kematian Luli dan mengatakan jika pria itu menghilang dalam hutan. Ia meminta Inggong untuk membawa Azim ke rumah Pak Ekot dan menyuruh Gondrong untuk mengurus jasad Luli. Di warung remang-remang, Rimbun mengatakan jika mereka tengah bersembunyi karena Talajan meminta mereka untuk datang ke sana. Rini bertanya di mana keberadaan Talajan kini. Rimbun memberitahu jika Talajan tertangkap anak buah Pak Bagau. Mereka bingung dengan apa yang terjadi dan kenapa mereka pergi ke tempat Pak Bagau. Rimbun tak ingin menjawab karena tak mau melibatkan mantan rekan seprofesinya ke dalam masalah yang ia hadapi. Mamut meminta Rimbun untuk terus terang di mana Tadu diculik oleh Pak Bagau. Ia memberitahu jika mereka baru saja berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Kini yang menjadi pertanyaan Mamut adalah, apakah mereka perlu ke sana lagi? Kambang bertanya ketika mereka ke tempat Pak Bagau, lewat jalan mana? Aboy terkejut dan bertanya, apakah ada jalan yang lain? Kambang menjelaskan jika anak buah Pak Bagau adalah orang eksklusif, di mana para PSK lah yang datang ke markas mereka. Rimbun mempunyai ide untuk menggunakan cara itu guna menyusup masuk ke dalam sana. Mereka perlu Santa. Baking mencari Talajan di kontrakannya. Ia tak melihat temannya itu dan hanya kamar yang berantakan. Ia mendapat telepon dari komandannya dan mengabarkan jika Talajan tak ada di tempatnya. Baking melihat ada peta penyelidikan Talajan. Ia membawa dua artikel yang memberitakan hilangnya warga Tanah Merah tahun 70. Di rumah Pak Ekot, Azim dihajar habis-habisan. Khairul yang hendak ikut menghajar dihalangi Pak Ekot dan memerintahkan untuk mencari Tadu. Pria tua itu meminta Azim untuk memberitahu keberadaan Rimbun. Ia mengatakan jika Azim memberitahu keberadaan Rimbun, maka ia akan menjadi orang paling dilindungi di kampung Tanah Merah. Kau tahu, Tadu udah bunuh satu dukun yang didatangi Fitri. Cepat atau lambat, Tadu akan membunuh mereka semua dan satu-satunya cara agar mereka aman adalah dengan membuat Rimbun berada di pihaknya. Kepala desa itu terus merayu Azim hingga memberitahu keberadaan Rimbun. Azim menjawab jika Rimbun pergi ke tempat Bagau. Bagau. Mendengar hal itu, Pak Ekot sangat terkejut.
ia kini tak percaya dan tak tahu apa yang harus dilakukan karena itu adalah hal yang paling tak terduga. Talajan yang berada di depan Bagao dibebaskan dan diberi senjatanya lagi. Di depan gedung, Jimmy menertawai anak buahnya yang kena gigit setan. Menurutnya, jika gagal menangkap komplotan Talajan, tinggal bilang dan jangan membuat cerita tentang setan. Ya bilang aja, jangan dibuat-buat cerita setan macam tu. Tak berselang lama, Aboy datang dan berpura-pura seolah menjadi kurir PSK. Ia mengatakan jika mendapat pesanan dari Jimmy. Jimmy yang ada di sana mengaku jika ia tak memesan dan seharian tak memegang telepon. Aboy kebingungan dan menanyakan solusinya. Jimmy bertanya, kenapa PSK itu diantar rame-rame karena biasanya datang sendiri. Saduri dengan tenang menjawab jika yang mereka bawa adalah barang bagus. Ia takut jika ada apa-apa di jalan, maka dirinya yang akan disalahkan. Barang bagus nih bang. Kalau sampai kenapa-kenapa di jalan karena kurang penjagaan. Jimmy yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan memilih Rimbun untuk diajak bersenang-senang. Segera mereka masuk ke dalam kamar dan ketika ada kesempatan, Rimbun menghajar Jimmy. Meski pria itu berhasil membalas, untungnya Aboy datang dan menyelamatkan Rimbun. Mahmud sudah menghabisi penjaga yang ada di sana. Rimbun meminta Rini untuk pulang dan tak ingin melibatkan mantan rekan profesinya lebih jauh lagi. Mereka masuk ke dalam sebuah bar. Muncul tangan mengerikan dari balik pintu. Abo dan yang lain terkejut melihat hal itu. Dari belakang Rimbun, tangan setan muncul dan ketika berbalik, Talajan datang dan mengajak mereka untuk segera pergi mencari Tadu. Kita keluar sekarang. Ia mengajak ke jalan yang berbeda dengan yang ditunjukkan Rini. Rimbun yang merasa curiga menanyakan bagaimana Talajan bisa kabur dari Bagao. Talajan tak mau menjawab dan meminta Rimbun untuk mengikutinya. Ternyata Talajan sudah berkhianat dan kini berada di pihak Bagao. Mahmud menyerang Talajan dan mereka berhasil kabur. Mahmud mengeluarkan mandau dari sarungnya dan bertarung dengan penjaga yang ada. Rimbun! Talajan terus mengejar Rimbun dan berniat untuk membunuhnya. Setelah Mahmud berhasil membunuh penjaga itu, mereka bergegas lari menghindari Talajan. Sementara itu, kekuatan Tadu belum bisa dijinakan. Dukun-dukun yang ada di sana kalah kuat dan mati seketika. Cakap apa dia? Dia bilang ibu, Pak. Rimbun dan Mahmud bersembunyi dari Talajan. Pria itu meminta Rimbun untuk mengerti. Ia mengatakan jika dirinya mendapat tawaran yang tak bisa ditolak dari Bagao. Talajan dijanjikan akan menjadi sempurna dan tak bisa mati. Ia mengatakan jika Rimbun menyerahkan diri, maka ia akan mendapat keringanan dan bahkan dibebaskan. Dari arah lain terdengar suara gaduh. Dan kau akan dapat keringanan, mungkin bisa dibebaskan. Talajan datang mendekati dan muncul sosok kuntilanak. Makhluk gaib itu menyerang Talajan. Ia pun bergegas pergi berlari dari tempat itu. Pak Ekot mendatangi Pak Yaman menanyakan jika Rimbun berada di Lubuk Keramat mencari Tadu. Ia mendesak Yaman untuk memberitahu apa hubungan dari Bagao dengan hilangnya Tadu. Yaman meminta Ekot untuk berhati-hati karena apa yang Ekot katakan merupakan tuduhan yang berat. Ekot mengatakan jika apa yang ia katakan merupakan info dari Azim. Yaman kembali mengingatkan jika Ekot mempercayai perkataan Melayu maling untuk menfitnah Pak Bagao. Ia memberitahu Ekot jika Bagao telah memberi tempat di kampung Tanah Merah dan tak pernah meninggalkan Ekot seperti yang keluarga Ekot lakukan dulu. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh keluarga kau dulu. Mendengar hal itu, kepala desa tak bisa berkata apa-apa. Rimbun dan Mahmud yang hendak keluar kembali dihadang oleh Talajan. Untungnya Saduri muncul dan mengajar polisi yang berkhianat itu. Mereka keluar dari gedung namun Rimbun mendengar suara Taduh yang memanggilnya. Rimbun terus berlari menjauh hingga suara itu semakin keras terdengar di telinga. Rimbun tak jadi kabur dan memilih kembali masuk ke dalam gedung. Mahmud yang hendak mengikuti Rimbun dihadang oleh Saduri. Aboy menenangkan Mahmud dan mengajaknya untuk menyusun rencana lain. Kita atur rencana lain. Sudah Mahmud, sudah. Ayo.
Baking kini penasaran dengan apa yang diseliki Talajan dan meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang di kota yang dulunya berasal dari Tanah Merah. Suli mengabarkan jika perubahan Tadu lebih cepat dari sebelumnya. Bagau memperkirakan perubahan 2 kali lipat semenjak Tadu memanggil ibu. Ia melihat CCTV di mana Rimbun masuk ke dalam ruangan lain dan Ekot datang ke tempatnya. Punggung Tadu mulai muncul tulang dan tak lama Tadu akan berubah ke wujud aslinya. Hairul menggerebek warung remang-remang dan menanyakan keberadaan Rimbun. Mereka menghajar pekerja di sana agar bisa mendapatkan info itu. Pak Bagau menanyakan pada Ekot siapa orang yang mengatakan jika dirinya menculik Tadu. Pak Ekot tak mau mengaku, namun setelah dipaksa, ia memberitahu Azim yang mengatakan jika Rimbun datang ke Lubuk Keramat untuk mencari Tadu. Ekot yang ketakutan mengatakan jika kedatangannya bukan untuk menuduh Pak Bagau. Pria itu langsung bertanya keperluan dari Ekot datang untuk memberitahu peringatan jika Rimbun mengancam keselamatannya, atau Ekot hanya ingin tahu Tadu ada di sini atau tidak. Tanpa basa-basi, Bagau mengatakan jika Ekot ingin tahu Tadu ada di tempatnya, maka tinggal bilang. Tanpa berkata apapun, pria itu menunjuk ke arah CCTV di mana Tadu ada di salah satu ruang di markas Pak Bagau. Bagau mengingatkan Pak Ekot jika jasanya besar pada kepala desa itu. Bukan dalam bentuk jabatan atau kepercayaan, melainkan sebuah kesempatan untuk tetap hidup. Intimidasi itu membuat Ekot cukup ketakutan. Tapi kesempatan untuk tetap hidup. Bagau meminta Ekot untuk merenungi hal itu demi kebaikan bersama. Tanpa bisa berkata-kata, Pak Ekot pun pamit pulang. Rimbun masuk ke dalam ruang arsip. Ia menemukan berkas beberapa warga Tanah Merah seperti Aboy dan Ekot. Ia juga menemukan ada berkas miliknya di ruang arsip itu. Tiba-tiba sosok mengerikan muncul dan membuat Rimbun ketakutan. Di balai desa, malam itu Ekot memutuskan untuk menghentikan pencarian Rimbun dan Tadu. Hairul tak terima karena keinginannya untuk menghabisi Rimbun tak berhasil. Fitri mempertanyakan sikap Ekot yang tiba-tiba menghentikan pencarian. Ekot memberitahu jika dari awal Hairul ingin Rimbun dan Tadu pergi. Sekarang mereka sudah pergi dan mau apa lagi? Ekot yang emosi pun meminta Hairul untuk keluar dari ruangannya. Keluar! Talajan yang terluka parah diobati oleh Bagau sama seperti ketika Tadu mengobati orang sakit. Luka di tubuh Talajan hilang seketika. Selain itu, Bagau memberi ilmu kebal pada Talajan. Ia menggores pisau namun tak ada luka. Sayangnya, Bagau hanya diberi kekuatan itu setengah, dan setengah lagi akan diberikan ketika Tadu selesai dijinakan. Polisi pasti berguna. Baking mendatangi rumah dari Ibu Rimbun yang merupakan orang asli kampung Tanah Merah. Polisi itu bertanya tentang hilangnya warga di Tanah Merah. Berita itu hanya bertahan seminggu dan kemudian menghilang begitu saja. Wanita itu tak menjawab dan justru balik bertanya kenapa semua itu ditanyakan karena kasus itu sudah lama terjadi. Baking menjawab jika ada misteri di Tanah Merah puluhan tahun lalu. Ia mulai mencurigai jika wanita itu menyembunyikan sesuatu karena tidak kooperatif dalam memberi informasi. Dengan santai, ibu dari Rimbun mengatakan jika sebagian warga setuju dengan berita itu dan sebagian percaya jika waktu itu Tanah Merah banjir darah. Baking menjadi semakin tertarik dengan Tanah Merah. Sementara itu, Rimbun berlari memasuki terowongan. Ia masuk ke dalam ruangan dan melihat Tadu yang terkapar. Rimbun berusaha memanggil anaknya, namun kaca itu dialiri listrik. Anak itu perlahan mulai berubah menjadi wujud aslinya. Rimbun terkejut dengan hal itu dan lanjut ke episode ke-9. Di episode menjelang usai, situasi Tanah Merah semakin tak karuan. Masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Tadu datang sakit hilang. Dia hilang, sakitnya datang kembali. Yaw, bermau itu ketarep.